Shalom rekan-rekan dewasa muda yang dikasihi Tuhan. Selamat datang di ibadah online PDM GPPS Jemaat Palu. Sesaat lagi kita akan mengikuti ibadah. Mari kita siapkan hati kita untuk bersama-sama menikmati lawatan Tuhan lewat ibadah hari ini. Sebelumnya, perlu saya sampaikan panduan untuk mengikuti ibadah secara online. Yang pertama, siapkan diri Anda untuk beribadah, sebab ini adalah ibadah dan bukan tontonan. Yang kedua, ikuti setiap acara ibadah, turut menyanyi ketika puji-pujian, dan baca Alkitab saat pengkhotbah menunjuk ayat untuk dibaca, serta berdoa ketika diajak berdoa. Yang ketiga, karena ini adalah ibadah dan bukan tontonan, jangan bercakap-cakap selama ibadah berlangsung. Yang keempat, berpakaian yang sopan dan duduk yang sopan. Selamat menikmati lawatan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji nama Tuhan. Kita bersyukur kita ada sampai saat ini semua karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Amin saudara. Mari bersama-sama sebelum kita mulai ibadah kita satu di dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan atas kasih-Mu, kebaikan-Mu yang kami alami sepanjang minggu ini ya Tuhan. Kami percaya kami ada sampai saat ini semua karena anugerah Tuhan. Dan pada malam hari ini kami rindu untuk bersekutu dalam ibadah ya Tuhan. Dimanapun kami berada saat ini Tuhan, kami percaya bahwa Engkau hadir bersama-sama dengan kami, dan kami rindu memuji dan meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau mengurapi setiap kami ya Tuhan, dan biarlah setiap kami boleh merasakan hadirat-Mu dan lawatan-Mu dimanapun kami berada. Terpujilah nama-Mu, kami rindu untuk memuji dan meninggikan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Mari bersama-sama kita naikkan pujian ini saudara. Kita percaya bahwa Tuhan adalah perlindungan kita dan gunung batu keselamatan kita. Haleluya. Mari bertepuk tangan sama-sama saudara. Haleluya, kita bangkit berdiri dan bersuka cita, sebab kasih Tuhan tak pernah berubah dalam kehidupan kita. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Mari sama-sama kita serukan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mari bersama-sama kita katakan, Tuhanlah kekuatanku dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Katakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Katakan, kasih setiamu tak pergi dariku. Terima kasih ya Tuhan, sebab kasih setiamu
untuk selama-lamanya dalam kehidupan kami. Berikan tepuk tangan terbaik bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Mari bersama-sama kita naikkan pujian ini, saudara. Tuhan ingat dan cinta akan umatnya, yaitu kita semua. Haleluya. Kasih Allah sekarang tercurah, bukti anugerah terindah. Sekarang umatnya dipulihkan, jadilah kita anak-anak terang. Katakan semua bangsa kan melihat kuasa kasih Allah tercurah. Bumi dipenuhi kasih-Nya, kegelapan dikalahkannya. Tuhan ingat umatnya, Tuhan sayang umatnya. Surga bumi bersorak sebab Dia hadir di sini. Yesus cinta umatnya, Yesus sayang umatnya. Kasih-Nya memulihkan, kasih-Nya mengubah dunia. Kasih Allah sekarang tercurah. Katakan bukti anugerah terindah. Sekarang umatnya dipulihkan, jadilah kita anak-anak terang. Katakan semua bangsa kan melihat kuasa kasih Allah tercurah. Bumi dipenuhi kasih-Nya, kegelapan dikalahkannya. Tuhan ingat umatnya, Tuhan sayang umatnya. Surga bumi bersorak sebab Dia hadir di sini. Yesus cinta umatnya, Yesus sayang umatnya. Kasih-Nya memulihkan, kasih-Nya mengubah dunia. Tuhan ingat umatnya, Tuhan sayang umatnya. Surga bumi bersorak sebab Dia hadir di sini. Yesus cinta umatnya, Yesus sayang umatnya. Kasih-Nya memulihkan, kasih-Nya mengubah dunia. Kasih-Nya menyembuhkan, kasih-Nya memulihkan, kasih-Nya membebaskan, kasih-Nya mengubah dunia. Haleluya. Sorak-sorai bagi Allah kita yang hebat. Haleluya. Silakan duduk. Rekan-rekan PDM yang dikasih oleh Tuhan, mari kita mempersiapkan diri kita untuk mendengar firman Tuhan. Kasih Tuhan sungguh luar biasa dalam kehidupan kita, yang menerima kita apa adanya. Terima kasih ya Tuhan buat kasih-Mu dalam hidup kami. Kasih-Mu tidak ada duanya dalam kehidupan kami ya Tuhan. Mari bersama-sama kita naikkan pujian ini. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya. Selain kasih-Mu Yesus, takkan ada lagi kasih seperti ini. Sanggup mengubahkan diriku menjadi baru.
kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Katakan tak ada lagi. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku, mengubahkan hidupku menjadi baru. Selain kasih-Mu, Yesus. Mari bersama-sama kita angkat tangan kita dan katakan, Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini, katakan ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Katakan kasih-Mu, kasih-Mu tiada duanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Biarlah puji-pujian kami terindah, layakan hanya di hadapan hadirat-Mu saja Tuhan. Amin. Biar nama-Mu dipermuliakan ya Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa. Saat ini kami akan memulai ibadah kami pada malam hari ini Tuhan. Tuhan pimpin dan sertai kami, siapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini dapat menjadi rema dalam kehidupan kami. Amin. Terima kasih Bapa. Dan saat ini Tuhan, segala rancangan tipu muslihat iblis yang akan mencoba-coba untuk menyerang kami, semuanya kami ikat, patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa kami yang kekal. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan, shalom rekan-rekan dewasa muda dimanapun berada saat ini. Puji nama Tuhan, anugerah Tuhan berupa waktu tetap dilimpahkan kepada kita sehingga malam hari ini kita boleh bersama-sama beribadah dalam persekutuan dewasa muda GPPS Jemaat Palu. Baiklah, malam hari ini saya rindu menyampaikan renungan firman Tuhan yang bertema penerimaan dan penghargaan. Mari kita baca di dalam Yesaya pasal 43 ayat 4a, demikian bunyi firman Tuhan. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Dikatakan oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia. Aku di sini huruf besar, aku ini Tuhan mengasihi kita semua. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, pandemi COVID-19 ini mau tidak mau membawa dampak yang begitu banyak dalam segala aspek kehidupan kita. Iya, di dalam segala aspek kehidupan kita dampaknya. Dan yang terutama itu adalah dalam keluarga. Seperti yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, bahwa pandemi ini
kita sedang dikondisikan untuk jadi lebih berfungsi sebagai orang tua, suami, istri. Semua fungsi itu harus berjalan. Mau tidak mau, kita sedang dikondisikan. Ya, terima tidak terima, kita sedang dikondisikan. Nah, kalau boleh saya katakan saudara, dampak daripada pandemi ini secara khusus dalam kehidupan keluarga, keluarga itu berarti orang tua dengan anak, suami dengan istri. Ini dampak ini membawa rasa lelah, letih, lesu, dan lemas. Ya, boleh kita katakan 4L ya. Stay at home. Sejak masa pandemi kita akan dihimbau untuk stay at home. Walaupun sudah masuk dalam new normal, kita tetap dihimbau, ya kalau tidak berkepentingan kita jaga jarak, kita stay at home, tinggal di rumah. Nah, dengan stay at home, otomatis di dalam satu keluarga kita akan sering ketemu, ya sering berjumpa. Kalau dulu sedikit-sedikit setiap masing-masing suami istri, orang tua anak ada kesibukan masing-masing ya. Entah anak-anak ke sekolah, entah anak-anak ke les dan sebagainya. Tetapi belakangan ini kita sering ketemu di dalam rumah. Ya, tugas kita menjadi semakin bertambah banyak. Khususnya bagi para ibu-ibu, kodrat para perempuan ya kan. Kalau dulu saudara anak-anak setelah berangkat sekolah ya sudah, mereka bisa makan di kantin, suami berangkat ke tempat kerja, bisa makan di luar, mungkin kita tetap masak di rumah. Tetapi dalam masa pandemi ini mau nggak mau, bagi para perempuan, para ibu-ibu seakan-akan pekerjaan nggak pernah berhenti. Itu harus kita akui ya gitu. Habis kita masak pagi, untuk makan pagi, makan rame-rame gitu kan. Suami berangkat kerja, anak masih tetap sama ibunya, masih tetap sama kita, ya kan gitu. Kenapa? Karena belum sekolah, masih sekolah online untuk kita wilayah Palu ya. Nah, setelah masa pagi, untuk makan pagi, nggak terasa ternyata harus kita siapkan lagi untuk makan siang. Kita harus siapkan, dan seterusnya juga untuk makan malam gitu ya. Belum lagi cuci piringnya dan sebagainya, seakan-akan tidak pernah berhenti pekerjaan. Anak-anak habis belajar, mungkin meja berhamburan, habis bermain, kita larang bermain, mereka juga butuh bermain gitu ya. Nah saudara, tugas menjadi semakin banyak. Hidup seakan-akan tidak menjadi lebih mudah. Tingkat stres makin naik. Akhirnya yang seringkali terjadi apa? Banyak yang mengalami sakit penyakit emosi, ya kan? Emosi semakin naik. Nah saudara, banyak ibu-ibu juga mengeluh. Ya, para orang tua bukan cuma ibu-ibu ya, para orang tua mengeluh dengan berjalannya sekolah online. Sehingga beberapa waktu yang lalu sempat viral gitu ya. Saudara masih ingat tentang itu anak dengan mamanya yang membaca Pancasila? Iya, saya sendiri baca berulang-ulang saya bisa rasa geli dan ketawa juga. Tapi memang kita harus akui itulah situasi. Kalau dulu saudara, guru itu kepanjangan tangan dari orang tua. Tapi dalam masa pandemi ini, sekarang orang tua menjadi kepanjangan tangan dari guru. Iya, anak-anak khususnya yang tingkat SD ya, gitu tingkat SD harus ada pendampingan khusus karena mereka harus belajar online. Ya, belajar di rumah, ada yang lewat Zoom, ya kadangkala hanya video dikirim tapi tugas tetap ada gitu ya. Entah tugasnya secara tertulis, entah lewat video begitu. Pokoknya betul-betul orang tua yang ikut sekolah. Nah saudara, kita lihat daripada slide ini ya, tentang ibu yang mengajar Pancasila. Iya, sila pertama aja nggak jadi-jadi. Ya, karena dikatakan Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa gitu ya. Padahal sebetulnya maha. Diulang-ulang sampai ibunya berkata maha, langsung keriting rambut ibunya ya. Mana itu sapu mana gitu ya. Nah saudara, sebetulnya ada sesuatu yang saya renungkan gitu ya. Kenapa ini anak memang susah untuk berkata maha? Dan di sini akhirnya menjadi suatu pembelajaran. Ya, ini tayangan video yang viral ini menjadi masukan juga bagi saya pribadi karena saya juga masih punya anak yang masih SD. Ya, rupanya untuk mengajar anak-anak itu kita perlu sebuah metode gitu ya. Kenapa kesannya bagi kita mudah gitu? Bagi kita mudah, tapi bagi anak SD yang baru belajar Pancasila, dia nggak pernah mendengar kata maha, jarang mendengar kata maha. Kalau kata mana sering dia dengar.
Makanya waktu dia baca Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dia bilang ketuhanan yang Mana Esa. Karena bagi dia maha dengan mana mungkin sama gitu ya. Karena kan anak-anak jarang mendengar kata maha. Yang sering didengar adalah mana. Makanya dia ulang-ulang terus mana gitu ya. Akhirnya mamanya udah naik darah. Tapi akhirnya begitu, mamanya sadar. Baku ketawa juga satu sama lain. Nah saudara, dengan situasi yang seperti ini, yang stres ternyata bukan hanya orang tua saja. Tetapi sesungguhnya yang stres juga anak-anak gitu ya. Banyak orang tua berpikir hanya orang tua yang stres, tapi kalau kita memperhatikan sesungguhnya anak-anak itu lebih stres ya, karena ada suatu perubahan yang sangat signifikan di dalam pergerakan aktivitas kehidupan mereka. Nah untuk hal seperti ini saudara, dengan emosi yang semakin naik gitu ya, entah permasalahan suami istri, orang tua dengan anak gitu ya, mungkin ada yang berkata, saya nggak ada masalah kok, yang mungkin frekuensi pertemuan saudara di rumah kurang. Walaupun masa pandemi, frekuensi pertemuan suami istri kurang, frekuensi pertemuan orang tua dengan anak kurang karena mungkin masih tetap sibuk dalam pekerjaan dan sebagainya. Ya udah, ada orang tua yang ambil jalan gampang daripada anak saya babak belur sama saya, udahlah saya lesin sama gurunya. Saya lesin sama guru les khusus. Ada beberapa orang tua yang berkata kepada saya, daripada anak saya hancur, saya cubit-cubit, saya pukul-pukul, udah lebih baik saya lesin aja gitu ya. Saya lebih baik keluar duit, bayar 500, bayar 800 ribu per bulan, tapi aman dan saya nggak perlu darah tinggi. Ada yang berkata, bisa cepat mati saya ini kalau begini. Nah saudara dikasih oleh Tuhan, bagaimana untuk situasi yang seperti ini, yang memang tidak bisa kita hindari, sekali lagi mau nggak mau kita dikondisikan. Iya. Dengan situasi bagaimana kita harus berfungsi sebagai orang tua, sebagai ayah, ibu, suami, istri ya gitu kan. Dan belum dalam keseharian selalu bersama-sama yang akhirnya emosi semakin naik dan stres gitu. Bagaimana mengatasi hal ini saudara? Dibutuhkan penerimaan. Ya, dibutuhkan penerimaan. Nah, penerimaan kita akan cari tahu apa sih arti penerimaan. Ya, arti penerimaan menurut Kamus KBBI yang pertama adalah proses, cara, perbuatan menerima. Yang pertama saudara artinya adalah proses, berarti gak terjadi secara otomatis. Ya kan, butuh waktu dan melalui sebuah proses, itu berarti waktu, ya, cara, perbuatan menerima. Arti yang kedua penerimaan adalah perlakuan. Sikap terhadap seseorang, sikap kepada orang tersebut, ya sikap kepada orang lain, perlakuan. Itulah arti penerimaan. Nah, menjadi pertanyaan, bagaimana kita bisa menerima si A, si B, si C yang sepertinya memang menjengkelkan, bikin naik emosi, begitu kan? Ya, apalagi dengan situasi, kondisi yang sedang kita hadapi bersama saat ini. Saudara, yang pertama untuk kita bisa memiliki penerimaan terhadap seseorang, ya saya lagi berbicara mengenai tentang konteks keluarga. Mungkin rekan-rekan dewasa muda ada yang belum berkeluarga, tapi sudah dewasa. Tapi saudara jangan lupa, di dalam rumah berarti saudara adalah sebuah keluarga. Status saudara sebagai seorang anak, ada orang tua, ada kakak adik, begitu kan. Nah situasi ini kita alami bersama, begitu ya. Bagaimana kita bisa memiliki suatu penerimaan terhadap orang lain dalam hidup kita? Yang pertama adalah kita harus menerima diri kita sendiri. Iya. Kalau kita nggak bisa terima diri kita sendiri, maka sulit kita untuk menerima orang lain. Maka saya kasih contoh gambar ini saudara ya. Saudara lihat slide ini, iya. Dia lihat dirinya, dia kasih jempol, iya. Dia badannya gede, ya kan gitu. Nggak mungkin dia berkata dari hasil cerminnya, saya langsing. Nah itu orang yang tidak bisa melihat dan tidak bisa menerima dirinya, begitu ya. Mungkin dia saat berkaca, saya kok rupa artis Korea ya, saya cantik ya. Padahal kenyataannya hidung pesek, ya kan. Kulit hitam, bagaimana rupa artis Korea, gitu ya kan. Nah orang yang bisa menerima dirinya sendiri, seperti ilustrasi di dalam gambar ini, dia bercermin, itulah diri saya. Dia bisa terima dengan senang hati. Ya, nah saudara, orang-orang yang seperti ini, yang bisa menerima diri sendiri, dia akan mudah menerima kondisi yang ada di sekitarnya.
Nah, setelah dia bisa menerima kondisi yang ada di sekitarnya, maka dia akan mudah menerima orang lain dalam kehidupannya. Kalau hal ini tidak terjadi, itulah yang seringkali menjadi permasalahan. Dia sulit menerima kondisi yang ada di sekitarnya, dampak berikutnya dia sulit menerima orang lain yang ada di sekitarnya. Itulah yang menjadi permasalahan. Akhirnya terjadi perselisihan. Ya, kalau anak-anak mungkin tidak diajak berselisih, saudara. Tetapi akhirnya anak-anak harus jadi korban. Paling yang berselisih adalah suami istri, gitu ya. Itu sebabnya masa pandemi ini juga tingkat perceraian semakin meningkat. Nah, saudara, kita melihat di sini, ya kan, orang yang bisa menerima, ya, setelah dia bisa menerima dirinya sendiri, saya bantu dengan slide, ya kan, maka dia akan bisa menerima kondisi yang ada di sekitarnya. Apa kondisi yang ada di sekitarnya? Saat ini yang sedang kita hadapi, kita lagi harus stay at home. Iya. Bagi yang sudah berumah tangga, tadi udah saya katakan di awal bahwa kesibukan semakin menumpuk. Iya. Dan anak-anak keseharian bersama dengan kita. Kita berpikir kita orang tua yang stres, sehingga seringkali anak-anak menjadi pelampiasan kita. Begitu. Sehingga sampai ada kata-kata daripada biru-biru sama saya, babak belur lebih baik saya kasih les itu anak saya. Padahal seharusnya itu nggak perlu terjadi, gitu saudara ya. Dan akhirnya kita berpikir kita stres. Padahal sesungguhnya saudara, anak-anak juga lebih stres. Iya. Kalau kita bisa menerima diri kita bisa menerima kondisi yang ada di sekitar kita. Kita bisa menerima situasi yang ada saat ini. Bagi kita para kaum perempuan, ibu-ibu, karena saya juga ibu ya gitu. Baik ibu-ibu yang sudah setengah umur maupun masih muda, ya kan. Kita nggak perlu merasa hal ini menyulitkan kita, jadi beban, sehingga kita jadi stres, kita jadi uring-uringan. Justru seharusnya di awal yang saya sampaikan beberapa bulan yang lalu pada saat awal-awal pandemi, kita bersyukur, ya kan. Tuhan menghantar kita, secara nggak langsung kita dikondisikan dengan kondisi seperti saat ini, karena Tuhan mau membawa kita kepada pemulihan berbagai hal. Pemulihan kita secara vertikal dan pemulihan kita secara horizontal. Pemulihan kita secara vertikal, kita lebih mengandalkan Tuhan. Pemulihan secara horizontal kepada yang ada di sekitar kita, dimulai, ya kan, dimulai dari kelompok kecil. Di tengah-tengah lingkungan masyarakat yang ada, kelompok kecil adalah keluarga. Ya, sehingga kita dipulihkan relationship kita. Ya kan? Dipulihkan komunikasi kita. Kalau kita mau dipulihkan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita belajar menerima diri kita dengan segala keberadaannya, dan akhirnya kita bisa menerima kondisi yang ada, dan dampaknya kita bisa menerima orang yang ada di sekitar kita dalam keseharian. Dengan segala kekurangannya, ya dengan segala kekurangannya. Dengan segala tingkah lakunya yang menjengkelkan, iya dengan segala tingkah lakunya yang menjengkelkan. Ya, kita lihat slide ini saudara. Bagaimana anak ini merasa damai gitu ya ekspresinya. Saya senang dengan gambar ini. Karena apa? Bapaknya menerima dia. Dengan mengatakan, papa dan mama menerima kamu apa adanya. Saudara perhatikan, papa dan mama menerima kamu apa adanya. Ya, bukan karena ada apa dengan kamu. Beda ini kalimat saudara ya. Menerima apa adanya, bukan karena ada apanya. Bukan. Kalau ada apanya berarti ada satu kelebihannya baru kita bisa terima. Tapi ini enggak, menerima apa adanya. Karena itu diawali, kita bisa menerima diri kita sendiri. Sehingga kita bisa menerima situasi dan kondisi yang ada di sekitar kita dan orang lain yang ada di sekitar kita. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, fungsi orang tua, ya, fungsi orang tua itu menuntun, bukan menuntut. Ya, serupa tapi tak sama. Tadi saya berkata, menerima apa adanya bukan karena ada apanya. Ya. Demikian juga terhadap pasangan hidup kita terima apa adanya, bukan karena ada apanya. Ya, pepatah berkata ada uang abang disayang, tak ada uang abang ditendang, ya kan? Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, itu menerima karena ada apanya, bukan apa adanya.
Apa yang menjadi kekurangan pasangan hidup kita pun juga kita belajar untuk menerimanya. Kita bisa menerimanya. Apalagi secara iman Kristiani, kasih itu menutupi banyak kekurangan kesalahan. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, kembali malam hari ini saya rindu menyampaikan. Karena banyak sekali yang menyampaikan ke telinga saya. Kalian kira-kira bagaimana? Aduh Ibu Lea bagaimana ini? Apakah Ibu Lea juga bisa mengalami hal kesabaran dan sebagainya dengan situasi ini bagaimana gitu ya? Yang sampai di telinga saya saudara, antara ketawa, antara curhat juga, itu tentang yang viral Pancasila itu benar itu. Itu saya itu begitu ya. Babak belur memang anak saya, pokoknya dapat suara besar gitu ya. Kalau dia pintar, saya oke. Kalau dia bermasalah, saya marah. Saya cubit, ya kan gitu, sampai babak belur. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, itu sebabnya malam hari ini saya rindu menyampaikan hal ini, walaupun mungkin tidak bisa terlalu panjang ya, karena ada batasan waktu, sesingkatnya tapi saya ingin saudara bisa memahami hal ini. Karena kita kembali kepada firman Tuhan. Perlu dipahami, fungsi orang tua itu menuntun, bukan menuntut. Saudara lihat slide ini, ya kan? Menuntun itu berarti menggenggam. Ya, tidak ada orang menuntun. Kalau saudara berjalan dengan seseorang atau terlebih seorang anak, saudara lepas, saudara jalan balenggang sendiri, itu namanya bukan menuntun. Menuntun itu berarti menggenggam, bukan mencengkram, karena mencengkram itu menyakiti, ya kan? Coba kita bergandengan tangan, terus langsung kita cengkram begini, saudara akan merasakan, kenapa ini orang ini, ya kan gitu. Fungsi orang tua itu menuntun. Arti menuntun itu menggenggam, digenggam dengan penuh kasih. Berjalan beriringan. Tidak mungkin berjalan di depan. Karena kalau orang tua berjalan di depan, itu namanya bukan menuntun saudara, itu namanya menyeret. Dan itu yang seringkali terjadi. Karena kita maunya anak kita juga bisa laju seperti kita. Yang perlu dipahami, kita sebagai orang tua kita pernah menjadi anak. Tapi anak belum pernah menjadi orang tua. Itu sebabnya kita harus menuntun. Kita harus dengan penuh pengertian, gitu ya. Kita menuntun, bukan menyeret, gitu. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, ketika kita menuntun, berarti akan ada kebersamaan. Sekali lagi ya, seirama, berjalan bersama, ya, berjalan bersama. Bukan berarti kita tarik, bukan berarti kita paksakan, bukan berarti kita seret itu anak, bukan. Tapi kita berjalan bersama. Nah, jalan bersama-sama itu ada interaksi dan komunikasi. Saudara perhatikan, saya bantu dengan slide yang ada. Bapak ini menuntun anaknya. Dia genggam tangannya, bukan dia remas, bukan dia cengkram. Ya kan? Dia jalan bersama, berdampingan. Apa yang dilakukan? Interaksi, komunikasi gitu ya. Komunikasi. Nah, seharusnya inilah fungsi kita orang tua. Ketika menuntun, perhatikan, ketika menuntun, relasi itu lebih penting daripada prestasi. Kalau kita menitik beratkan prestasi, itu tadi, orang tua posisi di depan, bukan menggandeng, tapi mencengkram dan anak diseret, begitu ya. Tapi kalau di saat kita sedang menuntun, kita pasti mementingkan relasi. Seperti gambar sebelumnya tadi, itu bapak mulai ngobrol dengan anaknya. Dia nggak ngerti dikasih pengertian. Dia nggak mau ke arah sana, bapaknya nggak langsung seret. Dikasih pemahaman, ada interaksi, ada komunikasi, dituntun. Oh enggak, kamu kalau jalan ke sana berbahaya nak, ayo ikut bapak. Ya, jalan ke arah sini, ikut. Ya, nanti kamu akan tahu apa yang terjadi di depan sana, apa yang ada di depan sana. Ya, menuntun itu saudara lebih menekankan, mementingkan relasi, bukan prestasi. Di dalam kita membimbing anak-anak kita, ya kan? Dari ilustrasi yang viral itu tentang mengajar anaknya Pancasila gitu ya. Jadi kita lebih mementingkan relasi seharusnya, bukan prestasi gitu. Bukan prestasi. Suatu saat anak kami Jaden waktu kelas 1 SD kalau nggak salah ya, dia pernah bertanya sama saya. Dia berkata begini, Mami, apakah kalau Jaden sekolah itu kalau ulangan harus dapat 100? Gitu. Saya berkata, saudara, tidak harus dapat 100 dan Mami tidak pernah mengharuskan kamu dapat 100. Oh, dia senang.
Tapi saya kasih kalimat penjelas. Ya, saya kasih kalimat penjelas karena kalau enggak disalah tangkap nanti. Tapi saya berkata kalau ulangan Jaden betul-betul belajar, nggak mungkin Jaden nggak dapat 100. Kalau betul-betul belajar. Belajar pun juga waktu mengerjakan harus teliti karena kekurangannya dia itu, saya terima laporan dari gurunya dengan teman-temannya, dia kalau ulangan saudara paling cepat dia keluar kelas. Pokoknya dia silang saja, silang. Sebetulnya dia tahu. Dan saya jumpai selalu nilai yang tidak benar semua, salahnya itu adalah kurang teliti. Kenapa? Ada kata kecuali, dia nggak perhatikan kecualinya. Yang penting cepat selesai, di pemikirannya, namanya anak-anak kecil ya, di pemikirannya dengan cepat selesai, dia cepat segera ke lapangan, dan dia bisa bermain. Gitu. Jadi saya berkata nggak harus dapat 100, tidak ada kewajiban. Sehingga kalau dia nggak dapat 100, pulang di rumah kita cambuk, enggak. Saya kalau dia nggak dapat 100, saya teliti. Sayang sekali nak, ini akibat kau tidak teliti ini nomor sekian, ini salah. Ada kata kecuali, kau tidak perhatikan kecualinya. Dia paling hanya masuk kanan keluar kiri. Iya mami, iya. Jadi kurang teliti itu. Gitu. Iya. Membangun relasi itu lebih penting. Kenapa saudara? Perhatikan rekan-rekan dewasa muda. Baik orang tua yang masih muda maupun yang sudah usia, anaknya mungkin sudah besar-besar, atau yang masih single, ini pembelajaran yang baik sekali. Jika relasi baik, maka prestasi akan mengikuti. Saya alami itu saudara. Ya, karena saya dibesarkan dari latar belakang didikan keras. Ya, saya besar dengan ibu, kami bertiga anak besar dengan ibu. Saya ingat sekali, waktu kelas 1 SD masih baru belajar menulis, itu pikiran jadi buntu. Kenapa? Mau jawab begini takut dicambok, bukan tambah pintar tapi tambah tumpul. Ya kan? Saya ngalami saudara gitu. Pokoknya ayo cepat, ini sudah ada ban. Kalau tidak ban, rotan bukan sih ya, ban kebanyakan ikat pinggang itu ya. Gitu. Kalau nggak ada ban berarti penggaris biasanya. Jadi kita udah mikir, aduh nanti jawab ini dapat cambok lagi, setelah salah dapat cambok lagi, akhirnya betul-betul salah. Jadi orang Jawa bilang jadi keplek begitu, jadi buntu. Akibat apa? Orang tua berusaha menekankan, ayo kamu harus bisa, kamu harus bagus dan sebagainya. Padahal yang paling penting adalah relasi. Nah, Tuhan percayakan seorang anak, saya belajar untuk membangun suatu relasi, gitu, ya kan? Ada kalanya saya menyatakan ketegasan, tapi saya lebih membangun relasi sehingga dia merasa ada kebebasan, begitu. Dan saya buktikan saudara, gitu ya, saya nggak pernah pacu dia bagaimana rupa. Kalau saatnya ulangan, tugas saya adalah kasih belajar dia, ya. Setelah kasih belajar ya sudah, gitu kan. Ingat ya, teliti, karena memang kekurangannya dia itu sebenarnya dia bisa, tetapi kurang teliti begitu. Dan akhirnya betul saudara, kalau kita membangun relasi, maka prestasi itu akan mengikuti, sehingga tidak kesulitan bagi dia. Dan dia tidak merasa tertekan dalam sekolah, gitu ya. Puji Tuhan sampai sekarang Jaden itu suka sekolah. Ya kan, nggak pernah sulit, dikasih bangun pagi nggak pernah sulit, sekolah juga tidak pernah kesulitan. Ada orang tua mengeluh, kenapa anak saya malas mengerjakan PR, harus berkelahi dulu kami baru dia kerja PR. Kalau anak kami nggak pernah bermasalah dalam hal itu, karena selalu diberikan pengertian. Ya, dalam berkomunikasi saya berusaha untuk menuntun, ya, dan membangun suatu relasi, gitu. Sikon pandemi secara keseluruhan harus kita akui bahwa prestasi anak-anak di dunia, bukan cuma di Indonesia loh saudara, di dunia memang akan mengalami penurunan. Mengapa? Karena anak-anak mengalami perubahan cara belajar. Memang tidak semua. Ada di beberapa tempat yang zona hijau, mereka sudah bisa sekolah ya, gitu. Kecuali tertentu. Mereka tidak boleh sekolah, maksudnya tidak boleh mereka sekolah online, ya kan? Berarti dengan sekolah online begitu saudara, atau diistilahkan sekarang PJJ. PJJ adalah pembelajaran jarak jauh begitu ya. Nah, dengan adanya PJJ itu atau sekolah online itu, saudara jangan anggap hanya kita orang tua yang stres, anak-anak lebih stres. Kita orang tua stres, kita masih punya kemampuan untuk mengelola kita punya stres. Anak-anak stres, dia belum tahu, gitu, bagaimana mengelola. Ditambah di rumah dia ditekan, gitu. Awal pandemi itu memang PR besar buat saya. Antara pelayanan, antara juga membagi waktu untuk keluarga, untuk anak gitu ya.
awal-awal pandemi harus social distancing dan sebagainya, begitu kita belum baru memahami tentang Corona 19 itu ya. Jadi betul-betul saya harus menemani dia dalam pembelajaran dan sebagainya, bagaimana anak-anak jangan sampai stres sehingga dia imunnya bagus dan tetap sehat. Nah saudara, itu memang PR yang besar bagi seorang ibu yang memang mau menjalankan tanggung jawabnya begitu ya. Terkadang saya harus bermain tembak-tembakan sama dia gitu ya. Saya kadang-kala berkata sama staf kantor, saya ini kadang-kala merasa diriku udah tua. Saya udah umur sekian hampir 50 tahun, anak saya masih umur 8 tahun gitu ya. Saya harus main tembak-tembakan sama dia, sembunyi-sembunyi sambil merangkak-merangkak. Kayaknya bukan dunia saya sepertinya begitu ya. Tapi untuk mengimbangi supaya dia rasa at home, supaya dia rasa betah di rumah, dia nggak perlu stres, ya saya ikut gitu kan. Main apa ini? Yang bongkar pasang ini apa namanya ini? Yang ditancap-tancap begitu, nanti bentuk rumah gitu ya. Saya belikan kesumba untuk buat kue. Karena dia bermain adonan, saya belikan tepung, dia main adonan gitu ya. Dia senang, kendati rumah belepotan. Pokoknya yang penting dia senang, dia enjoy. Ya. Tapi itu pun saudara nggak bisa dipungkiri. Dia seringkali berkata, Jaden benci dengan corona. Jaden lebih suka sekolah. Kenapa saudara dia lebih suka sekolah? Karena dia anak tunggal, dia butuh teman gitu ya. Jaden nggak bisa bermain dengan teman-teman. Nah, bagi dunia anak untuk tidak ketemu dengan teman-temannya itu adalah siksaan. Itu adalah penderitaan. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak bisa nggak memahami anak-anak, itu adalah penderitaan. Apalagi anak-anak tunggal yang di rumah nggak ada teman bermain gitu. Momen bermain sama tetangga juga terbatas gitu ya. Sebetulnya mereka rasa stres, rasa tertekan begitu. Tapi karena sikon. Jadi kita berikan pemahaman, sabar. Nanti akan ada waktunya bisa ketemu dengan teman-teman. Ya syukurlah. Dalam masa Zoom kita kasih masukan kepada wali kelasnya. Miss kalau boleh selesai dari Zoom, kasihlah waktu berapa menit anak-anak ini untuk bisa ngobrol. Ya, ternyata mereka bukan cuma ngobrol saudara, mereka main game sama-sama. Ya, jadi gurunya juga sangat pengertian gitu ya, sehingga akhirnya sekarang belakangan senang, walaupun dia lewat Zoom, ya PJJ online gitu ya, tapi dia merasa dia udah ketemu dengan teman-temannya, dia bermain dengan teman-temannya. Saat weekend pun juga kami kasih kesempatan, baku calling dengan teman-temannya, main Roblox sama-sama gitu ya, ngobrol gitu. Sehingga tanpa terasa ya dari bulan 3 sampai saat ini ya kalau tadi bilang kepingin ketemu teman, jujur dia kepingin ketemu teman karena nggak ada teman yang sebaya. Jadi mau teman yang sama-sama kecilnya, bukan yang besar-besar, bukan yang kayak anti-anti besar-besar, yang kecil-kecil. Nah itu kita bisa memahami saudara. Ya. Mereka membutuhkan juga suatu relasi gitu ya dengan yang sepantaran dengan mereka. Nah, kita harus akui bahwa keseluruhan prestasi anak-anak bukan anak-anak kita. Seluruh anak-anak di dunia pun juga prestasi akan mengalami penurunan dengan keberadaan yang sekarang ini. Tapi sekali lagi, dalam saat kita menuntun anak, tugas kita sebagai orang tua, kita harus lebih mementingkan relasi daripada prestasi. Tapi kebenarannya saudara jangan khawatir. Kalau relasi ini kita pentingkan dan itu terjadi antara kita dengan anak-anak, kita akan memiliki anak-anak yang berprestasi. Karena itu akan mengikuti. Ya, itu akan mengikuti. Ya. Relasi itu akan membuat anak-anak merasa diterima. Gitu. Relasi akan membuat anak-anak akan merasa diterima. Maka anak pun enggan. Ini luar biasanya anak-anak saudara, karena saya juga alami gitu ya. Anak-anak pun enggan untuk menyakiti atau mengecewakan orang tuanya dalam segala aspek. Baik masalah belajarnya, dia akan belajar sungguh-sungguh. Kalau dia dapat 100 atau dapat 90 dengan senang, dengan bangga dia berkata, "Mami," gitu, karena seakan-akan dia ingin membahagiakan kita orang tuanya. Dia nggak rela menyakiti orang tuanya, dia nggak rela membuat sedih orang tuanya. Kenapa? Karena dia udah menerima. Dia udah menerima taburan kita. Dia diterima, ya kan? Dia dikasihi, sehingga akhirnya ada kita menuai dari sikap hidupnya, dari kepribadiannya. Ya, dia berusaha menunjukkan kasih dan penghargaannya kepada orang tuanya. Itulah respon dari anak yang dikasihi dan anak yang dihargai. Relasi akan membuat anak merasa diterima, saudara. Relasi itu dibangun lewat
penerimaan. Ya, saya bantu dengan gambar slide ini. Sekali lagi, relasi itu dibangun lewat penerimaan. Gitu. Jangan anak kita ditekan, kau itu harusnya begini. Kenapa kamu tidak juara 1? Kenapa kamu tidak juara? Minimal kayak masuk juara 1 atau 2, 3 atau masuk 5 besar, 10 besar. Jangan. Bangunlah relasi. Jangan saudara tekankan prestasi. Karena itu berarti peran orang tua bukan menuntun, tapi menuntut. Iya. Tapi percayalah saudara, oh nanti kalau nggak dikasih begitu anak saya mau jadi apa? Di saat saudara mulai membangun relasi, percayalah, prestasi itu akan mengikuti. Iya. Bagaimana kita bisa menerima? Yang berikutnya, yang kedua adalah, yang pertama tadi adalah kita belajar menerima diri kita sendiri. Ya kan? Dengan menerima diri sendiri, kita akan bisa menerima kondisi yang ada di sekitar kita. Bukan cuma kondisi pandemi saudara, kondisi apapun yang tidak menyenangkan, yang menyakitkan, yang mengecewakan, kita bisa menerima, dengan demikian kita bisa menerima orang lain yang ada di sekitar kita. Yang kedua, yaitu dengan mengubah sudut pandang kita atau perspektif. Ya, mengubah sudut pandang kita. Kita baca dulu dalam Yakobus 1 ayat 19 sampai 20. Saya akan bacakan. Demikian bunyi firman Tuhan. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Ada 3 hal, message, pesan penting yang harus kita perhatikan dari Yakobus 1 ayat 19 sampai 20. Yaitu yang pertama saudara, kita cepat untuk mendengar. Cepat untuk mendengar. Pendengar yang baik. Yang kedua, lambat berbicara. Yang ketiga, lambat untuk marah. Dengar dulu baik-baik, ya kan? Gitu. Jadi tidak cepat emosi. Tuntutan itu berbeda dengan didikan. Mungkin sepanjang saya menjelaskan tadi, saudara berpikir, wah anak-anak kalau dikasih begitu mau jadi apa ya? Nanti mereka besar kepala, nanti mereka akan jadi anak apa gitu kan? Enggak saudara. Ini yang harus kita pahami, kita harus mengubah sudut pandang kita harus mengubah perspektif kita kepada anak-anak kita, kepada pasangan hidup kita, maka disitulah akan terjadi penerimaan. Kalau kita belum mengubah sudut pandang, perspektif kita kepada orang yang ada di dalam keluarga kita, yaitu komunitas yang terkecil dari kelompok masyarakat yang ada, yaitu keluarga kita. Nah saudara, kalau kita nggak mengubah sudut pandang kita susah memiliki penerimaan dari kehidupan orang itu di dalam kehidupan kita. Tuntutan berbeda dengan didikan. Kita harus bisa membedakan dalam keseharian suami istri, nggak mungkin benar terus gitu ya saudara. Pasti satu tempo mengalami kesalahan. Demikian juga dengan anak kita. Anak kita dalam keseharian mungkin beberapa kali dia melakukan kesalahan. Nah di dalam anak-anak melakukan kesalahan, kita harus bisa melihat. Dia melakukan kesalahan itu sebagai suatu kelemahan atau kenakalan. Berbeda, ya kan? Kalau itu sebagai suatu kelemahan, berarti kita harus menerimanya dengan memberikan dorongan, semangat, bagaimana dia bisa mengatasi hal itu. Kita harus bisa menerima, itu kekurangan anak kita. Kita nggak perlu gengsi, kita nggak perlu tekan dia, kita nggak perlu tuntut dia. Ingat, fungsi tugas orang tua adalah menuntun, bukan menuntut. Iya. Nah kita mulai membangun relasi kepada anak itu. Kita menerima dia apa adanya, seperti slide yang pertama tadi saya katakan, ada seorang bapak yang memeluk anaknya dan berkata, "Bapak menerima kamu apa adanya." Mungkin dia nggak sepintar seperti teman-temannya. Mungkin dia lambat dalam segala hal. Dia bukan anak yang smart, dia bukan anak yang cerdas, dia bukan anak yang cekatan. Selalu yang paling belakang. Tapi tetap orang tuanya bisa berkata, "Papa, Mama menerima kamu apa adanya, kamu anak yang hebat, kamu anak yang luar biasa." Saudara,
Tidak ada kebahagiaan yang dimiliki oleh seorang anak selain orang tuanya bisa menerima dia apa adanya. Kalau kesalahannya itu sebagai kelemahan, kita harus bisa menerimanya. Kami mengalami itu, saudara. Ya, Jaden ini anaknya aktif. Dari kecil aktif, ya kan? Kakinya nggak pernah berhenti, kaki tangannya ginjal-ginjal nggak pernah berhenti, gitu kan? Dia anak yang aktif. Ya, dari kecil kami nggak biasakan untuk menakut-nakuti. Hei, awas ada Pak Polisi. Hei, awas itu kecoa, gitu. Kami nggak biasakan untuk menakut-nakuti, gitu ya. Sehingga positifnya dia bukan anak penakut, tapi ada negatifnya juga, saudara. Ada kekurangan juga. Dia nggak kenal takut, jadi dia tidak tahu bahaya. Nah, lincah gitu. Semua orang berkata, "Iya, anak kamu aktif ya." Loh, itu saya seringkali berkata kepada Papa Jaden, kita harus akui anak kita aktif, lincah. Kurang tahu bahaya. Nah, itu sebabnya saya berkata kepada Papa Jaden bahwa kita harus perhatian lebih. Bukan berarti kita protektif, sangat protektif, bukan. Karena setiap anak itu, saudara, tidak bisa dipatok. Usia sekian dia harus begini, usia sekian dia harus begini. Nah, sebagai orang tua kita harus mengenal apa kelebihannya dia, apa kelemahannya dia. Ya, jadi kurang tahu bahaya gitu ya. Pokoknya lari-lari begitu saja. Nah, itu sebabnya masih harus ada pendampingan. Karena memang salah satu kelemahannya adalah itu. Iya, dia lihat kecoa, dia mau tangkap itu kecoa. Dia lihat itu apa namanya itu? Orang Jawa bilang kelabang itu apa, kaki seribu ya? Apa kaki seribu ya? Kaki seribu ya? Itu lipan. Iya. Dia mau tangkap itu lipan. Iya. Dia nggak kenal takut. Nah, sampai perlahan-lahan sekarang udah mulai dia tahu membedakan. Awal masuk kelas 1, saudara, jarang dia di kelas. Nanti di kelas tiba-tiba gurunya cari sudah nggak ada di kolam bermain dengan kecebong gitu ya. Nanti tiba-tiba dia sudah bermain bola. Walaupun bola nggak ada, dia taruh batu, dia tendang-tendang bola. Kenapa? Karena dia rasa bebas, dia ketemu lapangan gitu ya. Kan di pikirannya mainan gitu ya. Nah, itu kami harus sabar. Terkadang saya berkata sama anak-anak staf kantor, tolong lihat-lihat akan dulu dia apa di kelas gitu ya. Sampai nanti pada saat kelas 1 pertengahan udah mulai dia bisa tahu bahwa sekolah harus diam begitu ya. Nanti jam istirahat baru keluar gitu ya dan sebagainya. Jadi memang kalau itu memang kelemahan, kita harus menerimanya. Seringkali saya berkata sama Papa Jaden, kita harus tahu kekurangan anak kita ini memang lincah. Saya nggak katakan aktif, nakal, enggak. Saya katakan lincah. Jadi nggak boleh lepas mata. Jadi nggak mau memang harus diperhatikan sampai didampingi sampai dia mengerti. Gitu. Nah, sekarang sudah mulai agak longgar karena perlahan-lahan dia sudah mulai mengerti, gitu ya. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, tapi kalau kesalahan yang dilakukan itu bukan merupakan suatu kelemahan, melainkan kenakalan, nah ini yang harus kita koreksi. Koreksi loh ya, gitu. Dikoreksi atau mungkin akhirnya sampai kepada tingkat ditertibkan, gitu. Ditertibkan sehingga anak itu tahu dia salah. Kesalahannya adalah merupakan suatu kenakalan, bahkan kejahatan. Mungkin dia nggak berpikir hal itu, tapi kita katakan ini nggak sopan, ini nggak bagus, ini berdosa. Nah, itu dikoreksi, saudara, ya kan? Dengan cara halus nggak bisa, ya kita harus tegasi, tapi nggak selamanya harus dengan membentak, tidak selamanya harus dengan cambuk, tidak selamanya harus tampar, enggak. Atau disimpan di kamar mandi, kasih mati lampu, itu anak jadi fobia nanti, gitu. Nah, ini harus kita bisa bedakan, dua hal yang harus kita bedakan, mana kita harus menerima dan mana kita harus mengoreksi. Di saat anak kita melakukan kesalahan, kesalahannya itu sebagai kelemahannya dia atau kesalahan itu merupakan kenakalannya dia. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Terus berikutnya, saudara, dua hal tadi ya, bagaimana kita bisa menerima. Dalam konteks ini adalah dalam keluarga, mungkin tentang pasangan hidup kita, ya, mungkin tentang anak. Mungkin malam hari ini saya lebih banyak spesifik membahas tentang anak, karena memang dengan viralnya itu Pancasila, di kalangan dewasa muda juga banyak menjadi suatu pertanyaan. Bahkan kadang-kala curhatan juga. Betul itu Kak anak saya kadang-kala sampai biru-biru itu memang saya cubit, ya kan? Gitu, habis sabar leh. Maka itu ada itu gambar karikatur kan, itu yang biasanya anaknya narik tas itu. Mau kemana? Mamanya tanya. Dia jawab mau ke rumah ibu guru. Kenapa? Ibu guru lebih sabar mengajar daripada mama. Mungkin itu betul, saudara, ya kan gitu. Nah, apakah saya nggak pernah ngalami? Saya ngalami juga, gitu ya.
Karena Jaden ini bukan tipe orang yang belajar tekun, baca buku, enggak saudara gitu ya. Dia kalau belajar kakinya bisa goyang gitu ya. Sementara Basum nanti tangannya bisa comot itu apa yang ada di depannya. Makanya saya harus mengerti gitu. Apa kelemahannya saya mengerti. Kalau dia lagi belajar, tidak ada satupun di sekitar meja itu saya taruh apapun. Entah itu ada hektar kah, ada tip X kah, atau ada apa. Karena itu akan membuat dia comot-comot sambil, tapi bukan dia nggak dengar, dia dengar. Ya, dia tipenya kan anak aktif, anak lincah begitu ya. Dia nggak bisa duduk tenang sekali gitu. Tapi saya belajar mengerti juga. Karena saya pernah membaca memang seperti dia kalau disuruh diam justru tambah hilang semua begitu ya. Asal sebatas wajar begitu. Bukan merupakan suatu kenakalan. Kalau kenakalan, kami harus koreksi dan kami harus tertibkan. Sehingga dia bisa memahami itu nggak boleh dia lakukan. Ya. Nah yang pertama bagaimana kita bisa menerima, saya ulang, yang pertama adalah kita harus bisa menerima diri kita sendiri, baru kita akan bisa menerima kondisi yang ada di sekitar kita, bukan hanya pandemi, kondisi semuanya, ya situasi kondisi apapun yang menjengkelkan, menyakitkan, mengecewakan, membuat kita emosi, membuat kita stres gitu kan. Nah baru kita bisa menerima kondisi sekitar kita dan kita bisa menerima orang lain. Yang kedua bagaimana kita bisa menerima orang lain, orang di sekitar kita, dalam konteks ini adalah keluarga, mungkin pasangan hidup kita, orang tua kita, anak-anak kita, malam ini lebih spesifik kepada anak-anak. Yang kedua adalah kita harus mengubah sudut pandang kita, perspektif kita. Enggak selamanya anak itu dibilang nakal gitu ya. Contoh misalnya kan, dia nyemplak gelas atau dia nyenggol gelas, gelas itu pecah. Kalau saya lalu saudara saya dididik seperti itu. Nyenggol gelas sedikit pecah, nggak ditanya kenapa solusinya, yang ada adalah pukul ya kan gitu. Apalagi kan mau beli gelas, uang susah pada saat itu gitu kan. Padahal itu bukan kenakalan, karena dia nggak sengaja. Berbeda kalau dia marah, dia ambil gelas, dia sengaja banting gelas di depannya kita orang tuanya. Nah itu kita harus koreksi, karena itu sebagai suatu kenakalan atau kejahatan, dalam arti kata kejahatan begini, ketidak etisan begitu ya. Ini nggak boleh dibiarkan, ini akan jadi suatu karakter yang tidak baik. Tapi kalau dia nyenggol nggak sengaja, ya nggak mutlak dia harus dipukul begitu. Paling kita hanya berkata hati-hati, makanya jangan gerasak gerusuk, makanya jangan pontang panting begitu ya. Tapi kalau itu adalah sesuatu yang membahayakan sama dia, terkadang kita harus tertibkan supaya dia tahu memang itu ada berbahaya, nggak apa-apa. Itu namanya didikan, bukan tuntutan gitu ya. Nah, yang ketiga, bagaimana kita bisa memiliki penerimaan terhadap orang lain? Yang ketiga adalah sabar. Sabar itu saudara kalau didefinisikan menanggung penderitaan tanpa batas waktu. Iya. Sabar itu menanggung penderitaan tanpa batas waktu. Nah, untuk sabar jelas dibutuhkan kasih. Makanya saya pasang ini gambar kan, pasangan suami istri gitu kan, lagi menguatkan diri masing-masing. Orang harus sabar gitu ya. Sabar menghadapi satu sama lain, termasuk menghadapi anak-anak. Ya. Di dalam 2 Korintus 1 ayat 6, sabar itu berkaitan dengan penderitaan. Nanti saudara baca sendiri ya. 2 Korintus 1 ayat 6. Sabar itu berkaitan dengan penderitaan. Di dalam Roma 5 ayat 3 sampai 5, sabar itu berhubungan dengan penerimaan dan mengubah sebuah sudut pandang. Sabar itu akan menghasilkan suatu karakter. Di dalam Roma 5 ayat 3 sampai 5, ada baiknya kita baca, mari kita baca Roma 5 3 sampai 5. Demikian bunyi Roma 5 ayat 3 sampai 5. Ya dikatakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Dikatakan, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudara, dikatakan bahwa kesengsaraan itu menimbulkan apa? Kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Saudara, tahan uji ini di dalam New International Version itu berbicara mengenai karakter. Iya. Ternyata kesengsaraan menimbulkan ketekunan, ketekunan menimbulkan tahan uji, ketekunan menghasilkan karakter. Berarti karakter itu adalah suatu proses, gitu ya. Dan butuh ketekunan. Dan
tahan uji itu menimbulkan pengharapan. Pengharapan yang tidak mengecewakan, itu luar biasa. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, sabar itu bukan soal berapa lama kita bisa menunggu. Tapi bagaimana kita ketika menunggu. Saya ulang ya, sabar itu bukan soal berapa lama kita bisa menunggu, tapi bagaimana ketika kita menunggu. Waktu kita nunggu, kita ngomel-ngomel, kita marah-marah, atau tidak gitu ya. Dan sabar itu berhubungan dengan penerimaan. Dan berhubungan dengan mengubah sudut pandang. Ya. Penerimaan itu adalah awal dari penghargaan. Perhatikan saudara yang dikasih oleh Tuhan, penerimaan itu adalah awal dari penghargaan. Setiap orang, saya dan saudara sebagai makhluk sosial, kita membutuhkan penerimaan. Kita butuh diterima. Dan penerimaan ada, maka kita akan merasa bahwa kita dihargai. Yesus memberikan teladan. Tuhan memberikan teladan. Ini dikatakan dalam Yesaya 43 ayat 4a, oleh karena engkau berharga di mataku. Saudara, kenapa kita nggak bisa menghargai seseorang? Karena kita belum bisa membuat penerimaan diri orang tersebut di dalam hati kita. Kita belum menerima orang tersebut. Iya. Untuk bisa menerima orang tersebut, kita harus bisa menerima diri kita sendiri. Dan kita bisa menerima kondisi yang ada di sekitar kita, baru kita bisa menerima orang tersebut. Setiap orang butuh penerimaan. Saya pun dan saudara yang malam hari ini kita bersama-sama dalam ibadah ini, kita butuh penerimaan. Tapi kenapa seringkali kita juga kurang bisa menerima orang yang ada di sekitar kita? Kita mulai dari keluarga, mungkin orang tua. Wah, ibu saya bawel, ya. Wah, ibu saya itu GU gitu ya. Wah, ibu saya nggak mengerti, bapak saya itu nggak tanggung jawab dan sebagainya. Kenapa kita tidak belajar untuk membangun suatu relasi, gitu? Kita nggak membuat satu tuntutan, gitu ya. Dan kita mengubah perspektif kita, mengubah sudut pandang kita. Jangan kita patok. Saya nggak mau saudara, walaupun ayah saya tidak pernah membesarkan kami, nggak bertanggung jawablah secara manusia. Tapi saya nggak mau menaruh di pemikiran saya, dan saya sudah stempel ayah saya, nggak usah dihormati, nggak tanggung jawab, nggak ngurusin anak, sehingga kami menderita. Enggak. Saya mengubah sudut pandang saya. Apa yang saya ubah saudara? Tidak ada papa, saya tidak pernah ada. Tidak ada ayah saya, Lea Novitasari tidak akan pernah lahir di bumi. Dari situlah, kondisi apapun, saya bisa tetap menghormati beliau. Saya bisa mengasihi beliau. Sampai beliau meninggal dunia. Saya belajar. Apa yang membuat saya belajar? Siapa yang membuat saya belajar? Tuhan. Lewat firman-Nya. Ya, setelah saya tahu kebenaran firman-Nya, saya mengubah perspektif hidup saya. Papa saya bukan papa yang jahat. Bukan kejam seperti yang orang-orang katakan. Kejam, papamu itu tega sekali, anaknya nggak diurus. Oh enggak, gitu ya. Dia hanya karena belum tahu kebenaran. Karena memang dia belum tahu kebenaran firman. Dia istilahnya buta secara rohani. Jadi kamilah yang harus menuntun. Kami anak-anaknya yang harus menuntun. Makanya kami tidak pernah berhenti mengatakan, Pak, kalau papa sakit, panggil nama Yesus. Berdoa saja, panggil nama Yesus. Ya, orang tua kan begitu saudara ya. Ya. Gitu. Tapi saya yakin itu masuk. Iya. Kalau kita sebagai pasangan suami istri, kekurangan daripada pasangan kita, jangan kita hanya lihat, oh dia adalah suami yang brengsek, dia adalah suami yang tidak bertanggung jawab. Ubah perspektif saudara. Ubah sudut pandang saudara. Gitu. Sekurang-kurangnya orang, manusia pasti ada kelebihannya. Maka saudara akan bisa membangun suatu relasi dengan dia. Bukan suatu tuntutan. Dan akhirnya hasilnya
kita yang mengalami. Kita menabur kasih, pasti kita akan menuai. Terlebih kepada anak-anak yang saat-saat ini saudara, mereka butuh dimengerti. Mereka membutuhkan kasih kita, mereka membutuhkan pengayoman kita. Mereka nggak bisa berbicara, kami stres, enggak. Tapi saudara sebetulnya kasihan dalam masa seperti ini. Ya, mereka kebebasannya bermain terbatas karena tidak ada orang tua yang tidak sayang anaknya. Mau dikasih lepas-lepas, sudah bermain tanpa masker, bermain saja dengan siapapun kau bermain. Nggak mungkin saudara. Sekolah aja nggak dikasih sekolah, gitu kan? Harus jarak jauh gitu. Nah itu nggak mudah membuat anak-anak karena mereka belum bisa mengelola stres. Ada orang tua yang paling gampang dia kasih gadget, ya kan? Tanpa pendampingan, sama dengan menghancurkan masa depan anak. Jadi dalam masa begini, kasih itu adalah pengorbanan memang saudara. Kasih adalah pengorbanan. Iya. Kita betul-betul bisa mengorbankan waktu kita, tenaga kita, hidup kita, seluruhnya kepada dia. Sehingga bagaimana dia merasa at home. Bagaimana dia bisa menerima keadaan. Dan bagaimana dia bisa menjalani hari-harinya ke depan dengan tetap ucapan syukur kepada Tuhan. Dan tetap mengakui bahwa Tuhan itu baik. Itu adalah peran kita orang tua. Jangan kita membuat tuntutan, gitu ya. Ayo sekolah gitu, ini kan sekolah online, ujiannya juga online. Orang tua ada keluhan dari beberapa guru. Ini yang jawab orang tuanya ini, karena biasanya ulangan nggak pernah dapat bagus, ini 100 terus ini pakai Google Drive begitu ya. Guru bisa tahu saudara, sebenarnya nggak perlu, ya biarlah anak-anak seperti biasa. Dia ngerjain sendiri apa yang seberapa yang dia dapat, ya itu. Anak kami jadi bertanya, jadi mami ini jawabannya, kamu jawab sendiri, saya dampingi, tapi saya nggak kasih tunjuk ABC-nya gitu ya. Saya dampingi gitu, kamu jawab sendiri, hati-hati, teliti, baca itu soalnya, baca soalnya gitu ya. Sehingga dia berusaha untuk mandiri gitu. Dan kejujuran, nilai kejujuran yang kita tekankan. Nah saudara, itu adalah peran kita orang tua, kita punya tugas adalah menuntun, bukan menuntut, ya kan? Menuntut dan mendidik itu berbeda. Pahami, kesalahan yang dilakukan tidak selamanya dia harus mendapat hukuman, tidak selamanya dia harus dihakimi. Kesalahannya itu karena kelemahan atau karena kenakalan atau kejahatan. Kalau karena kelemahan, bimbinglah dia. Terima dia apa adanya, arahkan dia sehingga dia bisa keluar daripada kelemahannya itu dan dia menjadi anak yang diberkati oleh Tuhan. Ya, saya yakin saudara, seorang anak yang dikasihi, dia akan memiliki percaya diri yang cukup kuat. Dia bukan anak yang minder. Ya, percaya dirinya kuat. Dan seperti saya katakan tadi, kalau saudara membangun relasi dengan anak-anak dalam keseharian, prestasi itu akan mengikuti. Iya. Tidak perlu juara 1, juara 2, tapi yang jelas dia akan menjadi anak yang berprestasi. Gitu. Dan dia menjadi anak yang menjadi berkat. Kan itu kerinduan kita sebagai orang tua. Dimanapun kita berada, lewat kehidupan kita, keluarga kita, anak-anak kita, nama Tuhan dipermuliakan. Mari malam hari ini, penerimaan dan penghargaan. Tuhan sendiri menerima kita apa adanya. Di saat kita baca Yesaya 43 ayat 4a ini, kita diterima apa adanya. Tuhan mengatakan, engkau berharga di mataku. Aduh, saya senang sekali dengan ayat ini. Saya bersyukur gitu ya. Kita begitu mulia. Saya bantu dengan gambar ini saudara ya. Kita begitu melihat Tuhan terima kita apa adanya. Kenapa kita tidak bisa menerima orang di sekitar kita apa adanya? Ya, kiranya firman Tuhan malam hari ini bisa memberkati kita sekalian dan membawa satu pemulihan untuk relationship kita di tengah-tengah keluarga, baik orang tua dengan anak, baik suami dengan istri, baik orang tua juga mungkin juga oma dengan cucu begitu ya. Jadi saudara, Tuhan mau kita belajar menerima dan menghargai. Penerimaan adalah awal dari penghargaan. Kalau kita bisa menerima orang itu, pasti kita bisa menghargai orang itu. Dan itu secara otomatis. Karena kita pun pasti mau diterima, kita juga pasti mau dihargai. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua malam hari ini. Baik, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu berupa waktu. Sehingga malam hari ini kami dewasa muda dimanapun kami berada, boleh bersama-sama beribadah. Kami boleh memuji nama-Mu, memuliakan nama-Mu, biarlah Tuhan pujian penyembahan kami boleh menyukakan hati-Mu, dan terima kasih untuk isi hati-Mu kepada setiap kami malam hari ini, baik bagi kami yang belum berumah tangga maupun yang sudah berumah tangga.
Firman-Mu Tuhan boleh memberkati setiap kami dan menuntun langkah-langkah kami. Kami mau Tuhan belajar seperti Engkau, mempunyai penerimaan dan menghargai akan orang yang ada di sekitar kami Tuhan, terutama melalui keluarga kami akan belajar. Baik itu terhadap orang tua, terhadap suami maupun istri, terhadap anak-anak, kami belajar untuk memiliki penerimaan dan penghargaan. Biarlah kiranya Engkau terus menteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Ampuni kami jika selama ini Tuhan kami adalah orang yang egois, kami mendukakan hati-Mu. Dengan cara kami seringkali juga Tuhan melukai hati orang-orang yang ada di sekitar kami, kurang menerima keberadaannya, kurang menerima kekurangannya, kelemahannya, kami berusaha untuk menuntut, Tuhan Kau ampuni kami. Dan biarlah kiranya kuasa darah-Mu Yesus mencucikan, menguduskan kehidupan kami. Berkati Tuhan setiap kami yang saat ini sudah menjadi orang tua. Dalam masa-masa saat ini Tuhan, kami boleh menjadi berkat bagi anak-anak kami. Sehingga pribadi-Mu nyata lewat kehidupan kami, dan setiap anak-anak kami Tuhan, mereka boleh mengalami perjumpaan dengan Yesus, mereka boleh mengalami pertumbuhan fisik, mental, intelektual, rohani dengan begitu rupa, dan mereka boleh menjadi anak yang memuliakan Tuhan, dan mereka boleh menjadi anak yang terus bersyukur, bangga punya Allah seperti Engkau melalui kehidupan kami sebagai orang tuanya. Terima kasih Bapa, memberkati situasi kondisi yang ada saat ini Tuhan. Kami terus belajar bersyukur dan kami percaya ada suatu rencana-Mu di balik semuanya. Engkau akan memampukan kami umat-Mu Tuhan untuk kami boleh terus hidup, mengucap syukur akan segala situasi dan kondisi apapun. Dan saat ini Tuhan kami juga berdoa untuk pemerintah negara kami. Kiranya Engkau memberkati Bapak Presiden Jokowi dan semua para menteri dan kabinetnya Tuhan, dan semua para medis, para peneliti juga Tuhan untuk pengadaan vaksin. Biarlah Tuhan Engkau mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik, Engkau campur tangan dan menghadapi situasi yang ada ini saat ini Tuhan. Engkau memberikan hikmat kepada semua yang terkait, dari pemerintah pusat sampai daerah, kabupaten sampai di pelosok-pelosok dusun, desa dan dusun Tuhan. Kiranya Engkau memberikan hikmat kepada setiap pemimpin-pemimpin negara kami Tuhan, pemerintah-pemerintah kami Tuhan, sehingga Tuhan permasalahan yang ada saat ini Tuhan, semuanya boleh ada jalan keluar karena berdasarkan hikmat daripada Tuhan. Engkau juga memberkati setiap anak-anak kami Tuhan, Kau limpahkan damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu, sehingga mereka boleh bertumbuh menjadi anak yang sehat, yang kuat, dan mereka juga boleh menjadi anak yang memuliakan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Kau Allah yang baik. Kami percaya Tuhan, kehidupan kami sebagai umat-Mu tidak pernah Engkau tinggalkan. Engkau akan terus melimpahkan damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu, karena itu akan membuat kami memiliki imun yang kuat, tubuh yang sehat. Dengan tubuh yang sehat, kami pakai hidup kami senantiasa untuk memuliakan Tuhan. Saat ini juga Tuhan, pada malam hari ini, dalam ibadah persekutuan dewasa muda malam hari ini Tuhan, kami berdoa untuk rekan-rekan kami dewasa muda yang berulang tahun dalam minggu-minggu ini Tuhan, yaitu saudara kami Jati Purnomo, Nelly Cornelis, Siska Limbunan, Nining Kristiani, Novri, Saudari Novi Baturante, Saudari Novi Kumolontang, Saudari Seli Eklesia. Tuhan, Engkau memberkati mereka yang berulang tahun dalam minggu-minggu ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka Tuhan, baik secara pribadi maupun juga apa yang menjadi pergumulan yang Kau campur tangan. Kami percaya Engkau adalah sumber jawaban. Tubuh jiwa roh mereka diberkati dalam nama Yesus. Tuhan, apa yang menjadi rancangan-Mu, Engkau terus sempurnakan rancangan-Mu dalam kehidupan mereka. Dan bawa mereka Tuhan untuk terus menghargai anugerah-Mu berupa waktu yang Kau berikan, sehingga mereka boleh terus hidup berjalan bersama dengan Engkau dan terus berjalan masuk di dalam rancangan-Mu. Dan setiap roh jahat dalam bentuk apapun yang berusaha mengagalkan rancangan-Mu, kuasanya kami ikat, patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, berkat, damai sejahtera, sukacita, kesehatan, hikmat-Mu Tuhan, pengurapan-Mu terus Engkau limpahkan kepada saudara kami yang berulang tahun saat ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami juga berdoa saat ini Tuhan, untuk rekan-rekan dewasa muda dimanapun berada. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang saat itu Tuhan mengalami pergumulan dalam permasalahan finansial perekonomian. Tuhan, Engkau Yehova Jireh, Engkau sanggup mencurahkan berkat-Mu, membukakan tingkap-tingkap langit-Mu Tuhan untuk mencurahkan berkat-Mu. Dan jadikan kami semua Tuhan manajer-manajer yang bertanggung jawab, sehingga kami bisa mengelola berkat yang Kau berikan. Semua kami pakai untuk hormat, kemuliaan, kebesaran nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk saat ini yang membutuhkan lapangan pekerjaan, kiranya Engkau buka jalan
Tuhan, sehingga mereka segera mendapatkan pekerjaan Tuhan, karena kami percaya tidak ada yang mustahil Tuhan. Dan Kau memberkati semua pekerjaan, semua usaha yang dikerjakan Kau buat berhasil senantiasa. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akhiri doa kami malam hari ini, dan kami peralaskan doa kami ini Tuhan di dalam nama-Mu. Dan saat ini saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, serta dalam persekutuan Roh Kudus-Nya, ada menyertai kita sekalian, memberikan hati yang bijaksana kepada kita sekalian, membuat berhasil akan apapun yang kita kerjakan, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin.